Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Langit, kali ini kita akan membahas tentang sejarah kaum Yahudi secara detail. Dalam video ini akan ditemukan berbagai mukjizat para nabi, perebutan wilayah, modifikasi kitab Taurat, sampai upaya pembangunan kembali Haikal Sulaiman. Semoga menambah wawasan kita. Yuk kita mulai videonya. Yahudi adalah sebutan untuk suatu kelompok etnis sekaligus agama mereka. Agama Yahudi adalah agama monoteistik yang tidak memiliki representasi visual atau bentuk fisik Tuhan. Hal ini mirip dengan agama Islam, di mana umatnya menyembah Allah tanpa mengetahui bentuk atau ilustrasinya. Ini berbeda dengan beberapa agama lain yang menyembah Tuhan melalui gambar atau patung. Bangsa Yahudi awalnya hanya terdiri dari beberapa individu. Namun sekarang, jumlah mereka telah berkembang dan tersebar di seluruh dunia. Mereka telah membangun peradaban di setiap tempat yang mereka huni. Dapat dikatakan bahwa mereka cenderung hidup dalam kelompok dengan sesama anggota suku mereka. Diskusi tentang Yahudi dalam video ini akan cukup panjang dan detail, karena kita akan mulai dari awal mula bangsa Yahudi ini ada. Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri dan 1 budak. Namun yang kita kenal adalah 1 istrinya bernama Siti Sarah dan 1 budaknya bernama Siti Hajar. Dari istrinya Siti Sarah menghasilkan keturunan yang menjadi nabi, seperti ayahnya. Anak ini bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak menikah dengan wanita bernama Ribka. Selama puluhan tahun menikah, mereka belum memiliki anak hingga suatu hari Ribka dinyatakan mandul. Namun Nabi Ishak memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan dari istrinya, Ribka. Pada suatu hari, Allah mengabulkan doa Ishak alaihissalam. Bahkan Allah memberikan anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak yang paling saleh, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi yang kita kenal sebagai Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki banyak saudara dan selalu memiliki konflik antara Nabi Yakub dan saudara-saudaranya. Sehingga Nabi Yakub sering menyendiri dan pergi di malam hari. Karena seringnya pergi di malam hari, akhirnya orang-orang menjulukinya Isra atau Israel. Karena dalam bahasa Arab, Isra artinya perjalanan malam hari. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa kata Israel itu bermakna, Isra itu artinya abdun dan El itu Allah yang memiliki makna orang yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi jelas di sini bahwa penamaan Israel itu adalah sebutan lain untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 2 orang istri dan 2 orang budak. Dari semuanya melahirkan anak sehingga jumlah anak Nabi Yakub ada 12. Dari salah satu istri Nabi Yakub yang bernama Rahil, Nabi Yakub memiliki anak Bunyamin dan Yusuf. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf ini adalah penerus kenabian ayahnya yang terkenal dengan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam telah banyak dikisahkan. Nabi Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya hingga ia dimasukkan ke dalam sumur. Ketika itu, Nabi Yusuf ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh para pejabat Mesir kala itu. Karena kecerdasannya, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Ketika Nabi Yusuf menjadi bendahara di Mesir, ia membawa seluruh anggota keluarganya yang ada di Palestina atau negeri Syam ke Mesir. Maka tidak ada satupun keluarganya yang tersisa di Palestina. Itu 12 saudaranya dan ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, semuanya dibawa ke Mesir. Selama di Mesir, seluruh keluarganya Nabi Yusuf diberikan tempat atau sebuah daerah di negeri Mesir, dan diberikan fasilitas yang terbaik karena Nabi Yusuf sangat dihormati ketika itu. Seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Yusuf berkembang pesat di Mesir, sehingga mereka dikenal sebagai Bani Israel,
yang berarti keturunan Israel, karena mereka semua adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Selama berada di Mesir, Bani Israel sangat dihargai dan hidup dalam kemakmuran karena diberikan fasilitas yang luar biasa. Mereka hidup dalam kemewahan dan berkembang dengan pesat. Namun, setelah wafatnya Nabi Yusuf, suku terbesar di Mesir, yaitu suku Kipti, mulai menindas Bani Israel dan berusaha mengusir mereka dari tanah Mesir. Kejadian ini mengakibatkan Bani Israel tertindas, sehingga Allah mengirimkan bantuan dengan mengutus Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi untuk Bani Israel dan bertugas untuk mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dikenal memiliki berbagai mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang paling terkenal adalah membelah Laut Merah. Tentu saja, ini semua atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam perjalanan Nabi Musa melindungi Bani Israel. Pada suatu hari, Bani Israel mengeluh kepada Nabi Musa karena kekurangan air. Nabi Musa berdoa kepada Allah dan kemudian memukul batu dengan tongkatnya, menghasilkan 12 mata air. Kemudian, Bani Israel menyaksikan terbelahnya Laut Merah ketika mereka dikepung oleh tentara Mesir. Tongkat Nabi Musa juga berubah menjadi seekor ular besar saat beradu ilmu dengan 1000 dukun Mesir. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengirimkan bencana yang maha dahsyat yang menimpa kerajaan Fir'aun dan penduduk Mesir. Bencana itu berupa angin taufan, wabah belalang, katak dan kutu, dan perubahan semua air menjadi darah. Mukjizat lainnya adalah Nabi Musa dapat menghidupkan orang mati. Pada suatu waktu, ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang dibunuh. Nabi Musa menghidupkan orang ini dan bertanya siapa yang membunuhnya. Orang ini pun meninggal lagi setelah ia menunjuk pembunuhnya. Meskipun Allah telah menunjukkan banyak keajaiban kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, mereka tetap saja keras kepala dan tidak mau taat pada ajaran Musa dan larangan Allah. Salah satu contoh dari ini adalah kisah turunnya kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang ditulis langsung oleh Allah dan menjadi kitab suci umat Yahudi. Nabi Musa adalah nabi yang menjadi perantara turunnya kitab suci ini. Taurat turun di Sinai dalam waktu 40 hari. Berikut adalah ceritanya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tur, yang dikenal dengan nama Tursina. Sebelum Musa berangkat ke Bukit Tursina selama 40 hari, Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini memiliki hubungan keluarga dekat dengan Nabi Musa. Maka berangkatlah Musa ke Bukit Tursina ini. Selama ditinggal Nabi Musa, Bani Israel ini menyembah berhala yang waktu itu berhala yang mereka sembah berbentuk patung anak sapi. Setelah 40 hari, Nabi Musa kembali menemui kaumnya, dan ia terkejut melihat kaumnya sedang menyembah berhala, dan sudah banyak dari mereka yang murtad, sehingga Musa pun marah kepada Nabi Harun, yang ia beri amanah untuk menitipkan kaumnya selama Musa pergi. Sangat kesalnya Nabi Musa sampai menarik rambut dan janggut Harun dan berkata, "Mengapa engkau biarkan mereka menyembah berhala selama aku tinggal?" Nabi Harun pun menjawab, "Mereka mengancam membunuhku jika melarang aktivitas mereka yang menyembah berhala." Lantas Nabi Musa pun memerintahkan kepada kaum Bani Israel bertobat dengan cara membunuh diri mereka sendiri, masing-masing menggunakan pisau. Sungguh mengerikan sekali taubatnya dengan cara bunuh diri. Tapi karena keras kepalanya Bani Israel ini, mereka menolak perintah Musa untuk bunuh diri. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah untuk mengangkat Bukit Tursina ke atas kepala mereka, dan terangkatlah Bukit Tursina ini atas izin Allah. Kemudian terbang dan berhenti tepat berada di atas kepala kaum Bani Israel yang murtad tadi. Maka Nabi Musa mengancam sekali lagi untuk segera bertobat dengan cara bunuh diri. Kalau tidak mau, maka akan dibantingkan Bukit Tursina ini kepada mereka semua.
Karena ketakutan orang-orang Bani Israel, maka akan dibantingkan bukit Tursina ini kepada mereka semua. Karena ketakutan, orang-orang Bani Israel ini pun mulai bunuh diri satu persatu, sehingga habislah orang-orang murtad yang menyembah berhala patung anak sapi itu. Sungguh mengejutkan betapa keras kepala dan sombongnya orang-orang Yahudi ini. Berkali-kali mereka melihat mukjizat Nabi Musa di depan mata, tapi tidak mau juga bertobat. Dan bukan hanya itu, mereka ini dulunya kaum yang tertindas oleh Mesir, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa dan diberikan nikmat yang banyak, diselamatkan dari kelaparan. Tapi tetap saja mereka kufur. Kita lanjutkan kembali kisahnya. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel sedang melakukan perjalanan menuju Palestina, melewati padang pasir yang begitu luas, dan rombongan ini dari jauh sudah melihat pintu gerbang dari negeri Palestina ini. Kemudian Musa memerintahkan kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang melawan kabilah yang sudah ada di Palestina. Maksudnya, mereka ingin merebut wilayah Palestina ini. Kabilah yang menghuni wilayah Baitul Maqdis ini adalah kabilah dari Kanaan, Amori, Hittite, dan Jebusit. Ketika Musa memerintahkan untuk menyerang Baitul Maqdis, Bani Israel merasa takut. Mereka tahu bahwa di Baitul Maqdis terdapat banyak pemimpin yang kejam dan pasukan yang sangat banyak. Akhirnya Bani Israel memilih untuk menunggu hingga 4 kabilah tersebut keluar dari Baitul Maqdis, baru kemudian Bani Israel akan masuk dan menempati Baitul Maqdis. Namun, Nabi Musa dan Harun tetap mendorong Bani Israel untuk berperang karena ini adalah perintah Allah. Nabi Musa memberikan kabar baik bahwa jika mereka berperang sekarang, mereka akan memenangkan peperangan tersebut. Itu adalah janji Allah kepada Musa. Namun, apa balasan Bani Israel? Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Engkau dan Harun saja yang berperang bersama Tuhanmu, kami akan duduk-duduk saja di sini." Sungguh, betapa keras kepala dan sombongnya mereka. Meskipun telah melihat banyak mukjizat Allah, telah ditolong dan telah diutus seorang nabi di tengah-tengah mereka, namun Bani Israel tetap saja ingkar dan tidak mau taat kepada nabi mereka. Sehingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku tidak memiliki seorang pun selain saudaraku Harun, maka pisahkanlah kami dengan orang-orang yang fasik." Karena doa Nabi Musa ini, Allah mengirim kabut yang menyelimuti seluruh wilayah di daerah itu hingga membatasi jarak pandang. Karena kabut ini, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Kabut tersebut sangat tebal, sehingga ketika mereka berjalan ke satu tujuan, mereka akan kembali lagi ke tempat awal mereka berangkat. Seolah-olah kabut ini menyesatkan tujuan mereka. Lantas, Nabi Musa dan Harun pun tetap pergi ke negeri tersebut. Di peristiwa inilah Allah mewafatkan mereka berdua sebelum sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Yang pertama Allah wafatkan adalah Nabi Harun, baru sesudah itu Allah wafatkan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Allah menggantikan keduanya dengan Nabi Yusha bin Nun. Dikisahkan, Nabi Yusha ini adalah teman sekaligus pendamping Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak bertemu dengan Nabi Khidir, kisah pertemuan antara Musa dan Khidir ini ma'ruf diceritakan di Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Namun Nabi Yusha inilah yang berhasil membawa Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis. Allah menangkan peperangan antara tentara Nabi Yusha dan kaum yang saat itu ada di Baitul Maqdis. Dari kisah Nabi Yusha ini kita bisa simpulkan bahwa Bani Israel ini bukan asli dari Baitul Maqdis. Mereka adalah pendatang dan merebut wilayah Baitul Maqdis dengan peperangan. Mereka ini awalnya tinggal di Mesir, kemudian diusir dan diselamatkan oleh Nabi Musa, lalu pindah ke Palestina, hingga akhirnya bersama dengan Nabi Yusha bin Nun merebut kota Baitul Maqdis dengan peperangan. Akhirnya, Baitul Maqdis ini ditempati oleh kaum Bani Israel yang dipimpin oleh seorang nabi. Setelah Nabi Musa wafat, Allah selalu menggantikan dengan nabi yang baru.
Jadi kaum Bani Israel ini selalu dipimpin oleh Nabi utusan Allah. Akhirnya Bani Israel merasa bosan. Mereka merasa bahwa pemimpin mereka selalu dari kalangan Nabi. Mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Jadi ketika itu Nabi terakhir yang diutus kepada mereka sebelum pemerintahannya berubah menjadi kerajaan adalah Nabi Samuel. Seiring berjalannya waktu, kaum Bani Israel ini berkembang biak dengan pesat di Baitul Maqdis, sehingga menjadi kabilah yang sangat besar pada waktu itu. Dan tidak jauh dari Baitul Maqdis ada suatu kaum yang bernama Jalut. Jalut ini adalah kelompok orang yang memiliki postur badan yang besar dan tinggi dan memiliki pasukan yang banyak. Pada suatu hari terjadi penyerangan dari kaum Jalut ke kaum Bani Israel, hingga ketika peperangan itu usai, kaum Jalut ini merampas tabut dari kaum Bani Israel. Tabut ini berisi pusaka-pusaka peninggalan Nabi Musa. Di dalamnya terdapat Taurat, tongkat Nabi Musa, jubah Nabi Musa, dan Nabi Harun. Singkatnya, tabut ini berisi semua tentang peninggalan Nabi Musa dan Harun yang ditempatkan di dalam sebuah kotak besar yang disebut dengan tabut. Tabut ini sangat berharga bagi kaum Bani Israel. Mereka tidak dapat mempertahankannya ketika penyerangan itu terjadi karena kabilah Jalut ini orangnya besar-besar dan pasukannya banyak. Akhirnya, Bani Israel mengadu kepada Nabi Samuel untuk menunjuk seorang raja yang nantinya akan memimpin mereka perang kepada kaum Jalut. Lalu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Samuel menunjuk seorang di antara kaum Bani Israel ini menjadi seorang raja. Orang tersebut bernama Talut. Talut ini adalah raja pertama bagi kaum Bani Israel. Namun, keputusan Nabi Samuel ini banyak sekali yang menentang dikarenakan Talut ini adalah orang miskin. Kerjaannya sehari-hari hanya penggembala keledai. Mereka menolak lantaran Talut ini tidak memiliki nasab, tidak memiliki harta, dan berasal dari kaum bawah. Mereka ingin raja itu yang berwibawa, kaya, dan memiliki kasta tinggi di antara kaum Bani Israel. Sungguh, betapa sulitnya mengatur kaum Bani Israel ini. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat untuk menaikkan derajat Talut ini di depan kaum Bani Israel. Jadi malaikat ini mengambil tabut dari Jalut dengan begitu saja. Tabut ini diserahkan kepada Talut tanpa melakukan hal apapun. Dari situlah sebagian besar mulai mau mengikuti Talut, tapi sebagian lainnya yang tetap keras kepala tidak mau taat dan menolaknya. Tatkala suatu hari, Talut mengumpulkan rakyatnya yang percaya kepada Talut untuk berperang dengan kaum Jalut. Berjalanlah pasukan Talut ini menuju kabilah Jalut. Ketika telah berhadap-hadapan antara kedua kaum ini, banyak dari kaum Talut yang mundur dan pulang karena melihat orang-orang kaum Jalut ini badannya besar-besar dan pasukan Jalut ini luar biasa banyak. Hingga pada akhirnya tersisalah sedikit dari pasukan Raja Talut ini. Nah, dari pasukan yang sedikit ini, Raja Talut menawarkan kepada anggota pasukannya, "Siapa yang bisa membunuh pimpinan kabilah Jalut, maka akan kunikahkan ia dengan putriku dan akan meneruskanku sebagai raja di kemudian hari." Mendengar sayembara ini, malahan kaum Bani Israel ini banyak yang pulang. Mereka pikir mustahil untuk bisa melakukannya dan ini sama saja dengan aksi bunuh diri. Tapi akhirnya dari sisa pasukan Raja Talut yang sedikit ini, ada seorang anak muda yang tiba-tiba maju ke depan dan melempar tombaknya hingga mengenai Raja Jalut. Seketika itu pun Raja Jalut tewas. Anak muda ini bernama Daud, yang nantinya kita kenal sebagai nabi sekaligus raja dari kaum Bani Israel. Jadi ketika itu, kalau di situasi peperangan, raja mereka tewas, maka peperangan akan usai dan dimenangkan oleh pihak yang rajanya masih hidup. Maka akhirnya, Daud dinikahkan oleh putrinya Raja Talut. Hingga pada suatu hari, Raja Talut wafat dan digantikan
Raja Talut wafat dan digantikan oleh Daud. Daud pun menjadi raja sekaligus nabi ketika itu. Dan di masa ini, kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabiullah Daud. Di puncak kejayaan Bani Israel itu, ketika dipimpin oleh seorang nabi dan raja. Setelah Nabi Daud wafat, Allah selalu menggantikan dengan nabi yang baru. Nabi Sulaiman, yang merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam, meneruskan Nabi Daud alaihi salam sebagai raja dari Bani Israel. Di zaman Nabi Sulaiman ini dibangun sebuah bangunan yang bernama Haikal Sulaiman. Nabi Sulaimanlah orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Selama hidupnya, Nabi Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, ia meminta suatu hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum atau sesudahnya. Dan yang ketiga, siapapun yang selesai salat di Masjidil Aqsa ini, ia akan dihapuskan seluruh dosanya seperti anak yang baru dilahirkan. Orang-orang Yahudi saat ini sedang melakukan penggalian dan mencari lokasi tepat di mana Haikal Sulaiman didirikan. Mereka berencana untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang telah lama terpendam. Menurut sejarah, lokasi Haikal Sulaiman berada di atas Masjidil Aqsa, dan hingga saat ini mereka masih terus melakukan penggalian untuk menemukan situs ini. Sehingga, karena kedalaman dan luasnya wilayah yang mereka gali, Masjidil Aqsa hampir rubuh dan terbenam. Hal ini telah memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Tujuan mereka yang berambisi untuk membangun kembali Haikal Sulaiman adalah diyakini bahwa jika Haikal Sulaiman sudah dibangun, maka sang juru penyelamat orang Yahudi akan turun di Haikal Sulaiman tersebut. Sang juru selamat yang mereka tunggu-tunggu ini tak lain tak bukan adalah Dajjal, sang pembawa fitnah akhir zaman terbesar. Jadi dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan orang-orang Israel selama ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Dajjal, sang juru selamat palsu yang nantinya akan memimpin mereka di akhir zaman. Yang pertamanya, ia mengaku sebagai utusan Allah. Namun ketika di akhir-akhir, ia mengaku bahwa ia adalah Allah. Ini semua bisa terjadi karena mereka mengikuti apa yang terkandung dalam isi Taurat. Dikisahkan seperti itu sang juru selamat akan hadir ketika Haikal Sulaiman sudah ditinggikan dan Israel akan memimpin dunia jika Dajjal sudah hadir di tengah-tengah mereka. Padahal dahulu ketika Nabi Sulaiman wafat, negeri Palestina yang diisi oleh Bani Israel ini diserang oleh pasukan dari Raja Bukhtanasar. Tak tanggung-tanggung Bukhtanasar ini dan pasukannya menghancurkan kota Palestina sehancur-hancurnya. Bahkan dahulu Haikal Sulaiman ini dirubuhkan dan diratakan oleh mereka hingga kitab suci Taurat hilang. Akibat peristiwa ini Bani Israel panik karena tidak ada seorang pun yang benar-benar menghafalnya. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk menyusun kembali Taurat. Nah, dari sinilah kesesatan kaum Bani Israel ini dimulai karena Taurat yang sekarang itu adalah pencampuran dari firman Allah dan pencampuran perkataan manusia, hingga mulailah muncul fitnah di dalam Taurat, kandungannya tak lagi sama seperti Taurat di masa dulu. Ilmu dari sini kita paham mengapa tindakan Bani Israel ini aneh. Lantaran kandungan tuntunan Taurat bukan asli semuanya dari Allah. Dan orang-orang Yahudi ini akan terus menindas kaum Muslim yang ada di Palestina karena mengikuti apa yang ada di dalam Taurat modifikasinya mereka. Wallahu alam bisyawab. Sobat Kabar Langit, demikianlah cerita tentang sejarah bangsa Yahudi. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan ke channel kami, Kabar Langit. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bagian komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.